untuk menentukan siapa pilihan jalan yang terbenar saya. Apakah itu Nabi Muhammad atau itu Tuhan Yesus jalan kebenaran saya. Pada berdoa, Gusti, tentukan jalan pilihan yang terbaik saya. Jika Nabi Muhammad ada yang terbaik buat saya, tunjukkanlah. Dan kalau memang Tuhan Yesus yang terbaik untuk saya, tunjukkanlah. Saya adalah seorang Muslim. Saya bingung. Saya tidak ingin menjadi Kristen. Dalam hati saya selalu bimbang. Saya juga tidak ingin kehilangan laki-laki itu. Saya tetangga depan ada yang beragama Kristen juga. Pada akhirnya saya bertanya tentang agama Kristen, terus cerita-cerita masalah agama Kristen, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya saya sejak dari dulu saya tidak pernah sama sekali melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Saya belum kenal Tuhan Yesus sama sekali sejak kecil. Kalau saya suruh puasa untuk menentukan siapa pilihan jalan yang terbenar saya. Apakah itu Nabi Muhammad atau itu Tuhan Yesus jalan kebenaran saya. Pada waktu itu saya juga belum pernah puasa untuk agama Kristen. Saya nggak tahu puasanya itu seperti apa. Tapi pada waktu itu saya puasanya malam, mulai jam 8 malam sampai jam 8 malamnya lagi besok. Saya baru makan dan minum. Setelah itu dalam tidur saya berdoa, Gusti, tentukan jalan pilihan yang terbaik saya. Jika Nabi Muhammad ada yang terbaik buat saya, tunjukkanlah. Dan kalau memang Tuhan Yesus yang terbaik untuk saya, tunjukkanlah. Terus saya mulai tidur. Setelah itu di dalam mimpi saya melihat Tuhan Yesus di dalam kegelapan malam yang ada bercahaya. Tuhan Yesus yang memakai jubah putih dan tersenyum kepada saya. Tapi dia menampakkan diri hanya setengah badan, tidak seluruhnya, sambil tersenyum dan menghadap ke saya. Saya pun sampai terbangun dan saya kaget. Siapakah dia? Tapi dalam hati saya itu mengatakan bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tapi saya tetap tidak percaya karena saya memang tidak ingin menjadi orang Kristen. Sebenarnya saya sudah bermimpi Tuhan Yesus. Tapi hati saya takut mau bicara sama tetangga depan itu takut sekali gitu. Terus malam harinya saya tetap berdoa dan saya tetap puasa lagi seperti itu karena saya masih sangat ragu sekali dalam hati ini, sangat meragukan. Saya tetap puasa seperti tadi, mulai jam 8 malam sampai 8 malamnya lagi. Saya tetap berpuasa dan berdoa, Gusti, tunjukkanlah jalan yang terbaik bagi saya. Jika Nabi Muhammad adalah jalan terbenar saya, tunjukkanlah. Dan jika Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran saya, tunjukkanlah. Pada akhirnya saya malam mulai tidur dan juga mimpi seperti itu lagi. Tuhan Yesus datang memakai jubah putih, menampakkan diri separuh dan dia menyapa saya dengan senyuman lebar. Saya pun terkejut. Kenapa mimpi saya kok terbangun? Kenapa kok mimpi saya tetap seperti itu? Setiap malam sejak 7 hari berturut-turut itu saya bermimpi yang sama. Tuhan Yesus datang tersenyum dengan saya dengan mengenakan jubah putih. Walaupun saya sejak itu belum tahu Tuhan Yesus, hati saya itu sangat percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus
Tuhan orang Kristen. Saya sangat percaya, hati saya itu mengatakan itulah Tuhan Yesus kamu, itulah jalan kebenaran kamu. Tapi saya belum bisa menerima bahwa jalan kebenaran saya itu Tuhan Yesus. Saya masih bimbang dalam waktu itu, dan sampai pada akhirnya saya pun penasaran seperti apa Tuhan Yesus itu. Apakah sama yang ada dalam mimpi saya? Perasaan saya pun bilang seperti itu. Dan akhirnya secara perlahan saya membuka Google. Rasanya ingin membuka atau tidak, membuka atau tidak. Karena rasanya sangat berat sekali. Dan akhirnya pun tetap saya buka di Google gambar Tuhan Yesus. Seperti itu, pikiran saya, Tuhan Yesus saja pernah disakiti seperti itu masih kuat. Kenapa kok saya nggak kuat? Saya harus seperti Tuhan Yesus, harus kuat. Itu kata-kata emas dalam hati saya seperti itu. Saya harus kuat. Karena Tuhan Yesus saja disakiti berdarah sampai seperti itu saja kuat. Apalagi saya harus kuat gitu. Jadi sekarang itu bakso saya nggak seperti dulu. Enggak selaris dulu ya. Puji Tuhan sajalah. Yang penting saya bisa tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa memulihkan kehidupan saya dari yang dulu sedih menjadi beria-ria, yang dulu saya hancur karena ditinggal suami itu. Sekarang menjadi hati saya menjadi damai, menjadi tenang bersama Tuhan Yesus. Gitu. Kalau saya dalam hati saya itu mengatakan, halah nanti pasti Tuhan Yesus yang memberi yang terbaik untuk berkat yang setiap diberi Tuhan Yesus. Saya pasti percaya, walaupun orang itu tidak beli, pasti nanti Tuhan Yesus yang akan mengirim pelanggan-pelanggan datang ke sini lagi. Saya menguatkan diri saya itu dengan kata-kata seperti itu. Jadi saya memang harus tidak boleh menyerah. Dan saat ini pun saya tetap banyak orang yang mungkin saya juga tidak tahu ya, mungkin banyak orang yang tidak suka gitu. Tapi saya abaikan aja, saya nggak peduli gitu loh. Yang penting itu hidup saya sendiri. Kenapa? Karena kan hidup saya ini di jalan kebenaran bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu juru selamat kita gitu loh. Bahkan keponakan saya bilangnya gini, Mbak, samen kok enak ya Mbak ini dadi wong Kristen. Samen malih cantik jarene ngono. Allah, kamu nggak usah ngelantur lek ngomong gitu. Iya Mbak, katanya memang seperti itu. Saya pun terima kasih Tuhan, semua sudah diubah. Saya yakin secara perlahan nanti pasti dipulihkan. Dan pertama kali saya ikut perayaan tahun baru di dalam gereja itu, waktu semua lampu gereja dimatikan dan memegang lilin, saya menangis terharu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam hati saya sudah dipanggil ke sini. Terima kasih untuk kehidupan ini Tuhan. Saya menangis karena saya bahagia gitu dengan Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Blitar kembali digoncang murtadin. Saudara-saudara, perlu saudara ketahui apa yang dilakukan oleh seorang wanita non-Kristen dulunya. Ketika dia sedang mencari kebenaran, dia kemudian membandingkan ajaran nabinya dan ajaran Yesus Kristus. Dia bertanya, siapa yang benar? Siapa sebenarnya jalan kebenaran dan kehidupan itu? Itu yang coba dia tanyakan.
Dia berdoa, dia berpuasa. Dia mencari tahu siapa yang benar, nabinya atau Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran. Kita beri kemuliaan dia. Karena waktu dia sedang bertanya dalam doa puasanya, saat dia sholat juga, dia diberi jawaban bahwa jalan kebenaran dan kehidupan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Akhirnya dia memilih untuk percaya kepada Yesus. Karena benar, Yesus jalan keselamatan dan kebenaran. Bagaimana kisah ini selengkapnya? Selamat menyaksikan kesaksian berikut ini. Haleluya. Kenalkan, nama saya Tri Yunarti. Umur saya 28 tahun. Saya adalah penjual bakso online. Saya seorang ibu dari 2 putri yang masih kecil. Dan saya ditinggalkan suami saya sejak 1 tahun yang lalu. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya adalah seorang Muslim. Waktu itu saya tinggal di Surabaya. Di Surabaya sudah 12 tahun, hidup bersama anak dan suami. Di sana suami sakit-sakitan terus saya bawa ke rumah sakit. Kata dokternya, suami tidak bisa disembuhkan karena terkena gagal ginjal dan jantung kronis. Pada waktu itu dokter mengatakan bahwa hidupnya hanya 2 tahun. Dan waktu itu saya merasakan kehidupan saya sudah berakhir. Setelah itu saya pulang ke rumah orang tua di Blitar karena suami ingin pulang ke Blitar. Sampai di sini benar apa kata dokter, belum 2 tahun suami sudah dipanggil sama yang kuasa. Waktu itu suami meninggal di rumah sakit di Blitar sini. Dan waktu itu saya yang mengurus segalanya. Semenjak kepergian suami, hidup saya sangat merasa hancur, sehancur-hancurnya. Bahkan selama itu saya sering menangis di sepanjang malam. Rasanya saya sudah susah dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ini semua tidak bisa diingkari, memang kehidupan seperti itu. Dan itu saya seorang pedagang bakso, saya tetap melanjutkan pedagang bakso dari online melalui HP dengan rasa hati yang begitu sedih setelah tinggal suami pergi. Saya tetap melanjutkan hidup saya menjadi seorang penjual bakso. Terus saya setiap pagi pergi ke pasar. Sampai di pasar, saya melihat seorang laki-laki. Dia juga penjual bakso. Dalam hati saya menjadi pendiam sejak ditinggal suami saya. Bahkan saya tidak pernah tersenyum sama sekali. Setelah saya melihat seorang laki-laki itu sering menyapa saya. Dan katanya teman-teman, Mbak Yuni ini nggak punya suami, terus masih juga nggak punya istri, cocok loh untuk jadi pasangan, gitu katanya. Tapi dalam hati saya itu bicara, saya sudah tidak ingin mempertemukan jodoh lagi, karena saya nggak mau hidup saya merasa lebih hancur lagi. Ternyata memang benar laki-laki itu suka sama saya, tetapi laki-laki itu beragama Kristus. Dan saya
sebenarnya juga nggak ingin dia menjadi calon suami saya, karena saya sejak dulu tidak pernah ingin di Kristus. Tapi saya menganggap dia sebagai teman. Saya tidak pernah membedakan antara agama apapun. Karena waktu dulu keluarga saya, nenek dan kakek adalah seorang Kristus. Dulu Bapak juga sempat menjadi Kristus dari lahir sampai menikah dengan ibu, akhirnya pindah ke agama Muslim karena ibu saya Muslim. Iya. Terus saya laki-laki itu ngomong, kalau saya ini Kristen, apa sampean mau menikah dengan saya? Kita temenan aja. Soalnya kita memang berbeda agama. Karena saya nggak mau, memang sejak dulu saya nggak mau kalau agama saya itu diubah dengan Kristen. Tapi pada waktu itu laki-laki itu sangat menyukai saya, bahkan dia ingin pindah agama Islam demi untuk menikahi saya. Mungkin karena berkat Tuhan sang menyayangi kita, Tuhan mengatakan bahwa laki-laki itu saya tidak mau kalau menikah di Islam, terus terang saya nggak bisa jauh dari Tuhan, kata laki-laki itu. Saya bingung, terus terang saya juga dalam hati saya menyukai lelaki itu, soalnya dia adalah yang bisa membuat saya tersenyum setelah saya ditinggal pergi suami, yang bisa membuat hati saya ceria gitu. Terus setelah itu dalam hati saya itu saya bingung, saya tidak ingin menjadi Kristen. Dalam hati saya selalu bimbang. Saya juga tidak ingin kehilangan laki-laki itu. Saya tetangga depan ada yang beragama Kristen juga. Pada akhirnya saya bertanya tentang agama Kristen, terus cerita-cerita masalah agama Kristen, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya saya sejak dari dulu saya tidak pernah sama sekali melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Saya belum kenal Tuhan Yesus sama sekali sejak kecil. Walaupun dulu sejak kecil saya berada di gereja ikut nenek. Tapi di gereja pada waktu dulu tidak ada poster-poster Tuhan Yesus. Jadi saya tidak tahu sama sekali bahwa Tuhan Yesus itu seperti apa. Terus tetangga depan mengatakan bahwa saya suruh puasa untuk menentukan siapa pilihan jalan yang terbenar saya. Apakah itu Nabi Muhammad atau itu Tuhan Yesus jalan kebenaran saya. Pada waktu itu saya juga belum pernah puasa untuk agama Kristen. Saya nggak tahu puasanya itu seperti apa. Tapi pada waktu itu saya puasanya malam, mulai jam 8 malam sampai jam 8 malamnya lagi besok. Saya baru makan dan minum. Setelah itu dalam tidur saya berdoa, Gusti, tentukan jalan pilihan yang terbaik saya. Jika Nabi Muhammad ada yang terbaik buat saya, tunjukkanlah. Dan kalau memang Tuhan Yesus yang terbaik untuk saya, tunjukkanlah. Terus saya mulai tidur. Setelah itu di dalam mimpi saya melihat Tuhan Yesus di dalam kegelapan malam yang ada bercahaya. Tuhan Yesus yang memakai jubah putih.
dan tersenyum kepada saya. Tapi dia menampakkan diri hanya setengah badan, tidak seluruhnya, sambil tersenyum dan menghadap ke saya. Saya pun sampai terbangun dan saya kaget. Siapakah dia? Tapi dalam hati saya itu mengatakan bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tapi saya tetap tidak percaya karena saya memang tidak ingin menjadi orang Kristen. Pada waktu pagi harinya itu, saya tetap bimbang dalam pilihan saya. Terus saya cerita kepada teman tetangga depan rumah yang tadi saya bercerita, bagaimana sudah ada yang ditampakkan dari yang kuasa, katanya. Belum, saya bilang gitu. Karena sebenarnya saya sudah bermimpi Tuhan Yesus. Tapi hati saya takut mau bicara sama tetangga depan itu, takut sekali gitu. Terus malam harinya saya tetap berdoa dan saya tetap puasa lagi seperti itu karena saya masih sangat ragu sekali dalam hati ini, sangat meragukan. Saya tetap puasa seperti tadi, mulai jam 8 malam sampai 8 malamnya lagi. Saya tetap berpuasa dan berdoa, Gusti, tunjukkanlah jalan yang terbaik bagi saya. Jika Nabi Muhammad adalah jalan terbenar saya, tunjukkanlah. Dan jika Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran saya, tunjukkanlah. Pada akhirnya saya malam mulai tidur dan juga mimpi seperti itu lagi. Tuhan Yesus datang memakai jubah putih, menampakkan diri separuh dan dia menyapa saya dengan senyuman lebar. Saya pun terkejut. Kenapa mimpi saya kok terbangun? Kenapa kok mimpi saya tetap seperti itu? Apa inikah bertanda itu adalah Tuhan Yesus? Dalam hati saya tetap berkata gitu. Terus pagi harinya saya masih bimbang dan ragu. Terus setiap hari teman laki-laki saya yang ingin menikah saya itu tadi, dia telepon, dia ingin memutuskan hubungan karena dia tidak mau. Sebenarnya dia sangat berat melepaskan saya. Dia menangis karena saya pertama kali yang bisa mengisi hati dia. Terus saya nggak bisa menikahi kamu secara Islam. Kalau kamu ingin, kamu harus ikut dengan saya, agama Kristen, bilang gitu. Saya belum ada kata-kata, saya dijalani dulu aja. Saya tetap ngomongnya seperti itu. Dijalani dulu aja. Saya belum ada kata-kata. Saya belum ada kepastian. Gitu. Terus setiap malam sejak 7 hari berturut-turut itu saya bermimpi yang sama. Tuhan Yesus datang tersenyum dengan saya dengan mengenakan jubah putih. Walaupun saya sejak itu belum tahu Tuhan Yesus, hati saya itu sangat percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen. Saya sangat percaya, hati saya itu mengatakan itulah Tuhan Yesus kamu. Itulah jalan kebenaran kamu. Tapi saya belum bisa menerima bahwa jalan kebenaran saya itu Tuhan Yesus. Saya masih bimbang dalam waktu itu. Dan sampai pada akhirnya saya pun penasaran seperti apa Tuhan Yesus itu. Apakah sama yang ada dalam mimpi saya? Perasaan saya pun bilang seperti itu. Dan akhirnya secara perlahan saya membuka Google. Rasanya ingin membuka atau tidak, karena rasanya sangat berat sekali. Dan akhirnya pun tetap saya buka di Google
gambar Tuhan Yesus. Ternyata gambar itu pun muncul. Saya sangat terkejut sekali bahwa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selama 7 hari berturut-turut hadir di dalam mimpi saya. Saya sangat terkejut. Saya menangis ini. Oh, ini adalah Tuhan Yesus yang ada di mimpi saya. Apakah benar ini jalan terbaik untuk saya, Tuhan? Saya bilang gitu sambil menangis. Apakah benar nanti Tuhan yang bisa memulihkan semua keadaan dan kehidupan saya? Terus waktu itu saya nggak tahu saya mengikuti grup hamba Tuhan di Facebook, dan pada waktu itu teman saya itu mengatakan bahwa masih pandemi dan PPKM, jadi dia nggak ibadah ke gereja. Waktu itu saya setiap hari pun juga ikut ibadah online di dalam kamar sendiri. Walaupun saya belum pernah bisa ibadah Kristen, saya ikut mengikuti peraturan seperti ibadah orang Kristen. Dan sedikit demi sedikit saya akhirnya bisa. Saya sering membuka firman Tuhan tentang penguatan diri. Khotbah yang paling saya sukai adalah Ibni Kristianus. Yang bisa membuat saya ini tenang adalah khotbah Ibu Heni Kristianus. Sejak itu setiap malam saya sering mendengar firman Tuhan di dalam YouTube. Saya sering mendengar pengkhotbahan Ibu Heni di dalam YouTube. Dan pada akhirnya saya bicara sama teman laki-laki saya bahwa saya mau siap untuk ikut pemberkatan di gereja. Dia sangat bahagia mendengar saya mengatakan itu. Terus pada akhirnya teman saya bicara seperti ini. Kamu mau menerima Tuhan Yesus? Mau, dengan hati saya yang paling dalam. Kamu pindah agama, apakah kamu karena kamu ingin menikah dengan saya, ataupun dari hati saya sendiri? Bukan karena saya mencintai sampean atau kamu, karena itu memang saya mencintai Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus yang bisa memulihkan kehidupan saya, dari mulai kesedihan saya yang bisa tersenyum, dari mulai kehancuran hidup saya yang dulu hancur. Saya pasti percaya dan yakin suatu hari demi sedikit Tuhan pasti akan memulihkan hidup saya yang hancur karena ditinggal suami saya yang dulu pergi. Dan pada akhirnya saya bicara dengan orang tua, Bapak, Ibu, saya minta maaf. Laki-laki itu bernama Thomas Agus. Saya bicara kepada orang tua bahwa Mas Thomas Agus, orang tua juga tahu hubungan saya. Tapi orang tua sering mengatakan, kok kamu ingin menikah dengan dia? Dia itu adalah Kristen. Kenapa kok kamu ingin menikah dengan dia? Kayak nggak ada laki-laki lain saja. Seperti itu orang tua bicara. Bahkan waktu itu orang tua sangat marah sama saya karena saya bicara bahwa saya sama Mas Agus ingin pemberkatan di gereja dan saya mau pindah agama. Memang ibu saya itu orangnya sabar, tapi ibu saya mau mendukung karena bagi ibu saya agama Muslim atau Kristen itu sama saja, karena dulu
nenek saya dan kakek saya dari keluarga ayah, bapak, semua Kristen. Bahkan bapak saya dulu dilahirkan seorang Kristen sampai pada akhirnya menikah sama ibu saya, sehingga bapak saya pindah agama ke Muslim gitu. Terus saya bicara sama bapak, Pak, agama itu sama saja. Dulu bapak dari kelahiran dari orang Kristen, kenapa kok saya nggak diperbolehkan? Apakah saya salah, Pak? Saya bicara begitu kepada orang tua. Salah, katanya bapak saya. Kayak nggak ada laki-laki lain. Saya bicara seperti ini, laki-laki lain itu banyak, Pak, tapi memang dia seorang Muslim. Tapi dia tidak seperti Thomas, dia baik. Walaupun dia beragama Kristen, orangnya itu sangat sopan, sangat baik. Karena saya mengenal dia itu sudah setengah tahun, Pak. Saya bilang seperti itu kepada orang tua. Orang tua pun diam. Banyak, memang sih, Thomas Agus itu calon suami saya itu orangnya sudah dewasa. Umurnya sekitaran 43 tahun. Tapi saya tidak pernah mengeluh apa-apa tentang dia. Dia memang orangnya baik. Dia pun sering menjadi WL di dalam gereja. Dia bagian-bagian dari gereja. Dia orangnya sangat taat kepada Tuhan. Jadi saya merasa bersyukur. Seandainya saya memiliki suami yang seperti itu, yang takut akan Tuhan, pasti saya akan bahagia. Saya berpikir seperti itu. Terus orang tua tetap marah-marah, terus terutama bapak saya sering marah-marah sama saya. Kayak tidak ada laki-laki lain di dunia ini. Laki-laki lain yang agama Islam itu banyak. Saya tetap matur, Pak, agama itu sama saja. Walaupun dia beragama Islam, kalau dia sering mabuk-mabukan, kulit ditato-tato, apa artinya agama, Pak? Itu tidak bisa membuka dan menjamin kita bahagia. Kita itu bisa bahagia apabila seorang suami bisa menjadi panutan. Saya cara seperti itu kepada orang tua. Sambil berdoa setiap malam saya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dalam hati saya mengatakan, Tuhan, jadikanlah pemikiran bapak saya ini pemikiran yang baik dan bisa menerima hubungan ini, Tuhan. Setiap hari saya selalu berdoa seperti itu. Ibu Tri, bisa maju sedikit? Iya. Bisa maju sedikit supaya suaranya lebih kencang? Iya. Oke, silakan. Iya. Setiap hari saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus agar hubungan saya ini bisa direstui. Dan saya pun berdoa. Akhirnya Tuhan Yesus pun menjawab, setuju. Dan Bapak pun bilang seperti ini. Katanya Thomas Agus datang ke sini mau melamar, kapan? Tak tunggu gitu katanya. Dalam hati saya itu senang sekali. Terima kasih Tuhan. Memang Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menjawab semua doa-doa saya. Akhirpun hubungan saya disetujui, dan waktu bulan 8 tanggal 1 itu Mas Thomas Agus datang ke rumah melamar beserta jemaat-jemaat, bahkan Bapak Pendeta, orang tua, dan keluarga. Waktu itu saya puasa sebelum saya kedatangan tamu untuk melamar saya berpuasa demi Tuhan Yesus, agar semua acara saya terlancarkan, agar setiap doa saya terjawab, agar tidak ada perselisihan nanti antara orang tua dan keluarga jemaat dari keluarga Mas Agus Thomas. Pada waktu itu acaranya sudah selesai dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya
membuka puasa saya dengan air minum 1 gelas. Saya menangis dalam hati saya menangis karena saya bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Ternyata memang Tuhan itu bisa ya memenuhi semua permintaan kita gitu. Setiap kali berdoa, saya kok selalu dikabulkan. Setiap saya berdoa, saya kok selalu apapun keinginan saya kok dikabulkan. Saya bilang gitu. Saya dulu sebelum Muslim tidak pernah doa saya, terus terang saja saya nggak pernah dikabulkan. Terus pada akhirnya itu saya bulan 8 hari Minggu pun saya mulai ikut ibadah masuk ke gereja. Untuk masuk ke gereja itu saya di gereja GKI Pacuh. Semua para jemaat menyambut saya dengan hormat, dengan sukacita. Saya merasa terharu dan saya bahkan menangis. Kok semua orang baik gitu loh. Kok semua orang Kristen itu ternyata baik gitu sama saya. Kok saya disambut dengan hormat, dengan bahkan dengan kata-kata tutur sapa lembut, sopan santun. Walaupun itu jemaat-jemaatnya sudah tua semua, saya kok disambut bahasa Jawa yang halus gitu. Saya itu terkejut. Saya belum pernah masuk gereja selama saya dewasa ini, jadi saya masih agak tegang gitu. Terus Bapak Pendetanya juga menyambut saya. Saya disuruh maju ke depan untuk memperkenalkan diri. Setelah saya memperkenalkan diri itu, semua jemaat itu menangis terharu. Bahkan saya juga menangis karena saya itu bersyukur gitu loh Pak. Ternyata di tengah agama Kristen itu banyak orang yang saling menghormati, menyayangi. Saya merasa nyaman gitu dengan jemaat-jemaat. Orangnya itu semua baik. Pun saya pertama kali masuk itu dalam hati saya itu merasakan kebaikan mereka. Dari mulai tutur sapa, sopan santun, itu sudah merasakan saya itu menjadi nyaman gitu. Terus pada akhirnya saya memperkenalkan diri di hadapan semua jemaat di gereja. Semua orang pun menangis. Saya pun pulang, mereka bersalaman kepada saya dengan sukaria. Mereka jemaat-jemaat mengasih kekuatan buat saya. Yang semangat Mbak Yun katanya, yang semangat gak boleh patah semangat, tetap menyebut nama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah juru penyelamat kita. Bahkan Pak Pendeta pun bilang, Mbak Yuni masuk ke gereja ini dengan alasan apa? Dengan alasan atau ingin menerima Mas Agus karena cinta atau karena Tuhan Yesus. Saya masuk ke gereja ini karena saya ingin mencari Tuhan Yesus, karena saya ingin mencintai Tuhan Yesus dan juga ingin dicintai Tuhan Yesus. Jawaban saya seperti itu. Terus saya ibadah selesai, saya pulang. Waktu itu saya gak gimana gitu sama tetangga-tetangga, karena tetangga sudah tahu kalau saya itu ingin pindah agama. Tetapi waktu saya masuk gereja, status saya masih Islam. Saya masih agama Islam, tetapi saya sering ibadah di gereja. Bahkan saya ingin hafal firman-firman Tuhan seperti itu. Saya bicara sama
calon suami saya, Mas, saya ingin belajar firman Tuhan. Katanya, oh iya Papa, kamu belajar aja terus firman Tuhan. Nanti kalau sudah hafal 10 firman Tuhan, nanti tak kasih hadiah, bilangnya gitu. Terus saya pun semangat untuk menghafalkan firman-firman Tuhan. Dan saya juga sampai saat ini, puji Tuhan, saya hafal sampai 20 firman Tuhan. Pada akhirnya saya dikasih hadiah jas merah ini sama calon suami. Ini hadiah pertama yang istimewa karena Tuhan, saya merasa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan waktu itu saya selalu giat, bahkan saya ikut mengikuti ibadah keluarga, ibadah kaum ibu, ibadah di gereja. Saya selalu hadir selama ini. Terus saya pernah juga pas waktu di gereja ada Bapak Pendetanya. Pas waktu firman Tuhan itu Bapak Pendetanya bilang gini, siapa yang hafal firman Tuhan kali? Saya tunjukkan jari. Dan saya bilang 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, karena di kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, di dalam kasih tidak 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya bilang seperti itu, tetap duduk di kursi dengan tenang. Pak Pendetanya memanggil saya untuk maju ke depan dan untuk mengucapkan firman Tuhan itu lagi. Pak Pendetanya terkejut, loh Mbak Yuni kok bisa firman Tuhan? Padahal di gereja kan masih 3 kali gitu, masih minggu ketiga kok sudah hafal gitu. Pak Pendetanya bilang seperti itu dan saya dikasih hadiah. Hadiah itu adalah sebuah rinso berkemasan 1 kilo. Saya itu sangat bahagia sekali. Semua jemaat menangis terharu, bertepuk tangan buat saya. Selamat, mengucapkan selamat ya Mbak Indah, Mbak Yuni kok sudah pandai firman Tuhan gitu katanya. Padahal kan masuk gereja 3 minggu ini gitu. Terus, iya Bu, saya memang di rumah saya terus hafalan terus, saya hafalan terus. Memang saya belum punya kitab, tapi saya belajarnya dari HP, dari melalui HP. Terus pada waktu itu saya dipanggil sama Bapak Pendeta, saya dikasih Alkitab, ini Alkitab buat Mbak Yuni untuk belajar di rumah ya. Jangan sampai lelah belajar ya Mbak Yuni. Iya Pak, doakan saja saya bisa membaca firman Tuhan dan diberkati Tuhan, dan juga menjadi berkat untuk setiap orang. Saya bilangnya seperti itu. Terus waktu itu saya juga disuruh Bapak Pendeta, minggu keempat saya maju ke depan untuk kesaksian tentang seperti ini, kesaksian tentang saya bermimpi tentang Tuhan Yesus tadi. Saya tidak bisa berhenti menangis waktu itu karena saya merasa saya mengenang kembali saat-saat saya ditinggal suami saya pergi. Waktu itu saya maju di depan itu menangis terus tidak ada hentinya. Bahkan ada jemaat yang maju ke depan untuk memberi saya tisu dan mengusap air mata.
para jemaat mengingatkan saya bahwa saya tidak boleh bersedih, itu sudah berlalu. Tapi dalam hidup saya itu tidak bisa diingkari gitu, tetap ada dalam pikiran dan hati saya itu tetap ada bahwa suami saya yang dulu itu sudah meninggal, dan dia itu bahkan dia ingin meninggal di atas pangkuan saya gitu loh. Ini jadi itu tidak bisa dilupakan dalam hati, dilupakan dalam pikiran. Semakin saya melupakan itu, semakin saya itu sakit, semakin saya itu setiap hari menangis gitu, selalu terbayang-bayang. Tapi setiap saya menangis, saya ingat semua masa lalu, kehidupannya yang hancur seperti itu, saya selalu menangis. Tuhan Yesus, kuatkan saya Tuhan. Saya percaya hanya Engkau-lah Tuhan yang bisa menyembuhkan luka hati saya dan memulihkan kehidupan saya Tuhan. Saya tiada lelahnya berhenti seperti itu. Dan waktu itu saya sering masuk ke gereja. Bahkan saya bilang sama Bapak Pendeta, Bapak, saya ingin dibaptis sekarang saja. Sebenarnya saya ini masih agama Islam, tapi saya ibadahnya di gereja. Jadi saya minta tolong, saya secepatnya saya dibaptis. Terus Bapak Pendeta, kalau mau baptis itu Mbak Yuni, itu harus belajar dulu, belajar firman Tuhan. Nanti belajar dulu sama saya ya. Jadi saya setiap pulang dari gereja, saya langsung belajar sama Bapak Pendeta tentang pembaptisan. Terus pada waktu itu tanggal 21 November saya dibaptis. Terus saya dibaptis tapi saya belum pindah agama. Nah, terus ini untuk tadi saya kan mau ingin pemberkatan di gereja dengan calon suami saya yang tadi. Saya pindah agama status dari KTP, mulai dari KK, identitas, saya merubah semua dari agama Islam ke Kristen. Puji Tuhan, semuanya lancar. Untuk surat menyurat pindah agamanya itu lancar sekali. Bahkan tidak ada halangan apapun. Tetapi ini identitas KTP sudah jadi, tapi untuk kakaknya belum jadi. Mungkin agak lama karena ini online gitu. Dan juga untuk surat pernikahan yang ingin buat pemberkatan itu kok kayaknya sulit gitu. Nggak tahu kenapa. Bahkan dulu itu merencanakan pernikahan pemberkatan itu bulan 2. Dan sekarang pun sudah bulan 2 kok nggak tuntas-tuntas gitu suratnya. Sampai sekarang ada rencana lagi bulan 3 tanggal 6 ini saya ingin pemberkatan, tapi surat-suratnya saja belum lengkap gitu. Saya berdoa terus, mungkin memang belum waktunya Tuhan gitu. Saya bicara seperti itu. Nanti kalau sudah Tuhan memberi waktu yang terbaik, pasti nanti bisa pemberkatan di dalam gereja. Saya bilang itu untuk menenangkan hati saya sendiri. Dan saat ini proses untuk pemberkatan pernikahan di gereja ini masih proses. Ya nanti kalau Tuhan mengizinkan sekitar bulan 6 nanti pasti bisa pemberkatan di dalam gereja. Untuk masalah jualan online ini, setelah saya masuk ke agama Kristen, untuk penjualan ini tidak seperti biasanya. Dulu saya sangat laris jualan bakso dalam waktu pas belum sering ikut ibadah ke gereja. Karena saya dulu itu orangnya setiap minggu itu nggak pernah libur, setiap Jumat nggak pernah libur karena ada ibadah. Jadi saya kerja waktu belum saya ikut ke gereja.
setelah saya ikut ke gereja, saya setiap hari Minggu libur. Saya mengutamakan ibadah daripada bekerja. Karena menurut saya ibadah itu penting. Jadinya saya libur. Setiap hari Jumat saya juga libur. Karena ada ibadah keluarga keliling, ibadah keluarga keliling. Jadi saya tidak bisa bekerja. Enggak masalah, yang penting saya bisa hadir dalam ibadah segala setiap pertemuan ibadah itu dalam hati saya. Tapi sekarang untuk penjualan bakso online saya itu sekarang berkurang. Langganan-langganan saya yang dulu sering beli itu dalam hati saya berpikir, Tuhan kenapa kok dia dulu sering beli bakso saya, tapi kok bahkan dia enggak mau, bahkan dia membeli. Menyapa saya saja pun enggak mau gitu loh. Saya kan memang seperti itu. Pikiran saya, Tuhan Yesus saja pernah disakiti seperti itu masih kuat. Kenapa kok saya enggak kuat? Saya harus seperti Tuhan Yesus, harus kuat. Gitu. Itu kata-kata emas dalam hati saya seperti itu. Saya harus kuat. Karena Tuhan Yesus saja disakiti berdarah sampai seperti itu saja kuat, apalagi saya harus kuat gitu. Jadi sekarang itu bakso saya enggak seperti dulu, enggak selaris dulu ya. Puji Tuhan sajalah, yang penting saya bisa tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa memulihkan kehidupan saya dari yang dulu sedih menjadi beria-ria, yang dulu saya hancur karena ditinggal suami itu. Saya sekarang menjadi hati saya menjadi damai, menjadi tenang bersama Tuhan Yesus. Gitu. Kalau saya dalam hati saya itu mengatakan, halah nanti pasti Tuhan Yesus yang memberi yang terbaik untuk berkat yang setiap diberi Tuhan Yesus. Saya pasti percaya, walaupun orang itu tidak beli, pasti nanti Tuhan Yesus yang akan mengirim pelanggan-pelanggan datang ke sini lagi. Saya menguatkan diri saya itu dengan kata-kata seperti itu. Jadi saya memang harus tidak boleh menyerah. Dan saat ini pun saya tetap, banyak orang yang mungkin saya juga tidak tahu ya, mungkin banyak orang yang tidak suka gitu. Tapi saya abaikan aja, saya enggak peduli gitu loh. Yang penting itu hidup saya sendiri. Kenapa? Karena kan hidup saya ini di jalan kebenaran bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu juru selamat kita gitu loh. Bahkan keponakan saya bilangnya gini, Mbak, samen kok enak ya Mbak ini dadi wong Kristen. Samen malih cantik jarene ngono. Allah, kamu nggak usah ngelantur lek ngomong gitu. Iya Mbak, katanya memang seperti itu. Saya pun terima kasih Tuhan, semua sudah diubah. Saya yakin secara perlahan nanti pasti dipulihkan. Dan pertama kali saya ikut perayaan tahun baru di dalam gereja itu, waktu semua lampu gereja dimatikan dan memegang lilin, saya menangis terharu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam hati saya sudah dipanggil ke sini. Terima kasih untuk kehidupan ini Tuhan. Saya menangis karena saya bahagia gitu dengan Tuhan Yesus. Saya untuk pertama kalinya tahun ini ada di gereja dan menyalakan lilin. Jadi saya merasa bangga, merasa terharu karena saya menangis itu karena saya merasa terharu gitu. Terus ke gereja juga sering bareng-bareng sama calon suami Mas Thomas Agus.
dia itu juga menguatkan saya setiap hari bahwa jangan pernah berhenti belajar firman Tuhan. Karena Tuhan itu yang akan membawa kita ke surga, katanya bilang seperti itu. Iya Mas, pasti saya selalu belajar firman Tuhan. Nanti kalau kamu mau minta hadiah lagi, nanti saya kasih. Asalkan kamu belajar terus firman Tuhan. Bilangnya seperti itu. Saya sudah Mas, saya nggak minta apa-apa lagi. Saya cukup. Tuhan menghadirkan, mempertemukan kita, dan pada akhirnya saya bisa mengenal Tuhan Yesus pun. Saya sudah bahagia, saya sudah bersyukur. Memang seperti itu. Saya sangat bersyukur, itu sudah hadiah terindah dalam hidup saya. Saya juga berterima kasih karena berkat sampean, melalui sampean saya juga akhirnya mengenal Tuhan dan bisa menjadi seperti ini. Saya bilang seperti itu kepada calon suami Mas Agus Thomas, Mas Thomas Agus. Dan untuk saat ini anak-anak saya itu umurnya 10 tahun sama 6 tahun. Dia masih kecil sekali, masih kecil-kecil. Anak saya cewek-cewek semua, 2. Saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Anak-anak masih beragama Islam. Saya terus terang dalam hati saya itu saya tidak pernah memaksakan kehendak orang lain gitu loh. Kalau saya cuma bisa berdoa, Tuhan, kalau memang nanti pada akhirnya anak-anak saya dipanggil sama Tuhan, panggillah seperti Tuhan waktu Tuhan memanggil saya, biar dengan sendirinya. Saya nggak ingin memaksakan anak-anak juga untuk masuk ke agama Kristen gitu. Saya juga bingung sebenarnya sebagai seorang ibu. Saya itu sebenarnya ingin mengajak, tapi dalam hati saya itu jangan ada perkataan seperti itu. Saya nggak bisa memaksakan kehendak anak-anak. Biarlah Tuhan sendiri yang memanggil, seperti Tuhan Yesus memanggil saya seperti itu, dengan kemauannya sendiri seperti itu. Jadi setiap hari saya cuma bisa berdoa, saya cuma bisa memohon, berdoa kepada Tuhan, memberi yang terbaik seperti itu. Setiap hari saya berdoa agar yang terbaik itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Saya terus terang tidak bisa memaksakan kehendak anak-anak juga. Jika memang Tuhan yang berkehendak, yang menginginkan, yang mengizinkan, pasti Tuhan Yesus yang sendiri yang akan memanggil mereka. Dalam hati saya selalu bicara seperti itu. Walaupun dia ingin mengaji, saya juga sebagai ibu, saya juga siap mengantar. Karena semua itu memang tidak mudah gitu loh. Tapi saya cuma bisa berdoa saja kepada Tuhan. Hanyalah Tuhan yang terbaik. Jadi saya serahkan segalanya kepada Tuhan saja. Bahkan kalau di Muslim itu anak-anak mendapat santunan anak yatim piatu. Kemarin saya itu mengurus untuk santunan anak yatim itu Muslim itu datang ke sini membahas seperti itu, membahas masalah karena saya seorang ibu dan wali mereka, karena itu saya sebagai ibu, karena saya sudah pindah ke agama Kristen, anak-anak tidak diizinkan lagi dan tidak dikasih bantuan anak yatim piatu. Saya bicara seperti ini, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa anak-anak.
tidak dapat bantuan dari anak santunan, anak yatim piatu. Saya nggak apa-apa, dalam hati saya seperti itu. Semoga Ibu bisa memahami ya, bilangnya ketua Muslim seperti itu. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Tapi dalam hati saya itu ajarannya kok seperti itu gitu loh. Dalam hati saya, nggak apa-apa Tuhan, pasti nanti Tuhan memberi berkat lain untuk membesarkan anak-anak gitu. Saya selalu berdoa, Tuhan kasih berkat untuk mencukupi segala kekurangan anak-anak saya. Ibu Tri, bisa lihat kamera? Oke, lihat kamera. Oke. Agar saya bisa memenuhi semua keinginan anak-anak gitu. Tapi semakin bertambah kepercayaan saya kepada Tuhan. Karena ajaran Tuhan itu memang yang terbaik menurut saya. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang membedakan antara satu sama yang lain. Bahkan di dalam agama Kristen itu saling menghormati antar beragama. Itu pun menyadarkan saya. Bahkan saya semakin percaya kepada Tuhan. Saya pun bicara, terima kasih Tuhan. Ternyata memang saya ini hidup di jalan yang benar untuk saat ini Tuhan. Semakin saya percaya kepada Tuhan. Bahkan setiap hari saya sebelum mulai untuk jualan bakso online itu saya selalu berdoa, Tuhan, urapilah segala makanan bakso saya dengan bungkus kuasa darah-Mu Tuhan, agar menjadi berkat untuk setiap para pembeli. Dan jadikanlah berkat untuk makanan bakso saya untuk setiap para pembeli. Saya selalu berdoa seperti itu sebelum saya membuka jualan online saya. Dan saya percaya hari ini pasti habis. Hari ini pasti habis. Hari ini pasti habis. Karena Tuhan selalu menyertai saya. Saya selalu bilang gitu. Tidak. Saya bilang gitu. Ternyata memang benar. Setiap keyakinan saya meningkat. Tuhan selalu memberkati yang berlimpah-limpah. Bahkan saya itu sering menangis karena setiap saya dapat hasil jualan itu saya sering menangis di kamar. Terima kasih Tuhan atas berkat hari ini. Saya masih diberi berkat untuk bisa menuruti semua kemauan anak-anak. Jadi saya bisa bekerja sendiri. Gitu. Ya. Untuk saat ini saya berterima kasih untuk semuanya, untuk Tuhan Yesus yang selalu ada dan selalu ada sampai akhir hayat dalam hidupku nanti. Saya berharap untuk kehidupanku nanti. Dan saya minta doa kepada Ibu Bapak semuanya untuk acara pemberkatan yang akan berlangsung untuk bulan 6 ini. Semoga segala urusan, bahkan urusan surat, urusan keuangan, urusan apapun bisa dilancarkan, bisa dimudahkan bila Tuhan mengizinkan. Pasti semuanya akan lancar dan baik-baik saja. Dan saya pasti percaya semua itu pasti akan dimudahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya minta doanya untuk anak-anak juga, anak-anak saya, untuk pemberkatan yang akan datang, agar rumah tangga saya bisa diberkati, agar bisa berjalan dengan firman Tuhan, hidup berjalan dengan firman Tuhan, selalu harmonis dalam rumah tangga,
saling melengkapi dalam kekurangan antara kelebihan, dan tekun beribadah, selalu ingat kepada Tuhan. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan kesaksian saya malam hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kepada semuanya yang telah mengubah kehidupan saya. Saya terima kasih untuk bisa diberi kesempatan bersaksi untuk hari ini, malam ini, di sini, agar menjadi berkat untuk semuanya. Itu saja saya kembalikan kepada Bapak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.